Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa syafiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan melaksanakan ibadah yang begitu luar biasa pahalanya di sisi Allah sampai hari ini, yaitu sudah kita jalani sebanyak 21 hari 21 dengan harapan setelah kita melaksanakan amalan-amalan kewajiban, coba kita renungkan di dalam hati, kita bisikkan di dalam hati, semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama kita selesai sholat ataupun dalam sholat juga pun ketika ruku, ya Allah, semoga ruku saya ini diterima oleh Allah. Ya Allah, semoga sujud saya diterima oleh Allah. Setelah sholat begitu salam, juga ingat, bisikkan di dalam hati, ya Allah, semoga apa yang saya lakukan barusan diterima oleh Allah. Ketika selesai puasa, begitu berbuka puasa, bisikkan di dalam hati juga, ya Allah, semoga apa yang saya laksanakan sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang kita laksanakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini sampai tuntas. Begitu juga semoga masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk berpuasa di tahun-tahun mendatang. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ataupun ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji, maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala mengingkari janjinya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala tidak menepati janjinya. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah, ataupun bahkan ada yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pasti ditepatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh apabila kalian itu bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, la in syakartum, niscaya aku akan tambahkan nikmatku. Ini perlu ditanamkan di dalam hati. Ketika Allah sudah berjanji kalau mensyukuri nikmat, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat itu. Itu pasti. Jangan ada sedikit pun keraguan di dalam hati. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berjanji juga melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu janji juga dari Allah. Allah pasti menepatin janji itu. Karena innallaha la yukhliful mi'ad di dalam Al-Qur'an. Firman Allah, sesungguhnya Allah
tidak mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janjinya tidak akan pernah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Hambanya yang beramal sedikit pun itu pasti diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita kadang-kadang ya mendengarkan ceramah, ini pasrahkan kepada Allah, ini pasti ada balasannya, ya. Jadi kadang-kadang seakan-akan di dalam hati itu kadang-kadang seakan-akan sia-sia, seakan-akan tidak ada artinya. Maka katakan tidak, itu pasti ada artinya, itu pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di bulan Ramadan ini, ketika orang berzikir kepada Allah, maka Allah pasti akan membalas zikir yang telah kita laksanakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan banyak, maupun orang-orang perempuan yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan sediakan bagi mereka ampunan. Sudah disediakan ampunan oleh Allah. Kemudian dan wa ajron azima, dan pahala yang begitu agung pahalanya, begitu besar pahalanya. Apalagi berzikir itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Ada juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini banyak sekali ya fadilah-fadilah zikir. Ya, saya sebutkan satu lagi, itu termasuk orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah. Apa di antara orang yang mendapat naungan? Yaitu rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Yaitu orang laki-laki, ini maupun perempuan, berzikir kepada Allah di tempat-tempat yang sepi, kemudian mencucurkan air mata. Bisa enggak ketika kita berzikir kepada Allah di tempat-tempat sepi, di tempat sunyi, umpama di rumah, di masjid, kemudian fafadat ainahu, cucurkan air mata kita dalam keadaan berzikir. Orang yang demikian itu dijanjikan akan mendapat naungan nanti di akhirat, di hari kiamat, ketika matahari itu hanya beberapa mil di atas kita. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala juga. Dan ketika itu yang dilakukan, maka jangan ada sedikit pun keraguan dalam hati kita untuk percaya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karenanya pada hadirin hadirat sekalian, di bulan Ramadan marilah sempatkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan saja, pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu tidak butuh banyak, walaupun tidak berwudu juga bisa. Membaca la ilaha illallah, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, berdiri, duduk di kursi, sambil berbaring, baca aja la ilaha illallah, subhanallah. Walaupun hanya satu kali juga, insya Allah itu tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini. Mungkin demikian, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.